Dan apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Atau ada yang izin? Tidak. Jangan bolos ya. Tidak. Datang di sekolah untuk Belajar. ilmu demi cita-cita. Cita-cita. Ya, karena itu hari ini kita memulai belajar. Saya minta salah satu siswa untuk berdoa kami sama Mas Ketin Bang. Teman-teman dan guru, mari kita berdoa. Doa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Ketin sudah membahas dalam doa, atau Ketin dulu. Sebagai orang beriman harus berdoa. Contoh sebelum makan, sebagai orang beriman harus berdoa. Makanya setiap kali kita kegiatan mulai belajar kita harus berdoa. Kalau begitu kita cek kehadiran dulu ya. Absensi ya. Dia Triani Bolu. Ada Pak. Kelvin atau Moga. Ada Pak. Imelda Yana yang Ate. Ada Pak. Destiana Lende. Ada Pak. Jepriano Saputra. Ada Pak. Devian Arina. Ada Pak. Devin Lende. Ada Pak. Julia Revatili. Julia ada kok? Ada Pak. Alvaro Rangga. Pak. Asti Kartini Lili. Ada Pak. Gustav Rodeate. Ada Pak. Pentri Saputri Ina. Ada Pak. Diva Angelia. Ada Pak. Adrian Lende. Ada Pak. Semua hadir ya? Ada Pak. Ada yang belum dengan nama? Tidak ada. Nah, semua sudah absen ya. Baik, kalau begitu kesepakatan kelas kita tidak boleh keluar masuk dalam ruang kelas. Dan tetap kita menerima belajar. Nah, kita cek dulu kebersihan tangan, baju, rambut. Semua sudah potong kuku? Sudah? Atau ada yang potong tangan dari luar tadi? Ada? Sudah dibersihkan semua. Baju yang harus rapi. Sudah terdapat semua? Sudah. Rambut? Rambut sudah rapi. Baik. Kita ice breaking dulu. Jadi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Duduk, silakan duduk.
Mana kita tadi sudah Pancasila dasar negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Itu dasar hukum negara Indonesia. Disahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang disahkan oleh pemerintah pusat, baik itu DPR RI maupun Presiden. Tidak bisa dirombak lagi ya, karena disahkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kita mempunyai dasar hukum. Ya, dasar hukum kita, dasar negara kita apa? Garuda Pancasila. Di dalam Garuda Pancasila ada berapa silanya? 5 sila itu. Sila pertama kita. Salah satunya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 3. Persatuan Indonesia. 4. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap pemerintah ya. Patuh. Kita mempunyai dasar hukum yaitu lambang Garuda Pancasila. Disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau begitu, hari lahirnya bangsa Indonesia tanggal berapa dia? 17 Agustus tahun 1945. Kalau begitu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu melalui apa? Dasar negara, yaitu Garuda Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu. Hari ini kita menyampaikan beberapa materi ya, pokok materi kita hari ini. Itu penyampaian Bu Guru, topiknya dasar negara kita ya. Setelah sebentar kita masuk dalam materi pembelajaran ya. Kita memahami dulu dasar negara kita adalah Garuda Pancasila. 5 dasar hukumnya ya. Sehingga kita bisa pahami dulu. Sebentar kita masuk dalam materi pembelajaran kita selanjutnya sebentar. Kita kenal dulu tuh dasar negara. Burung Garuda. Berarti bulu lehernya berapa ini? Garuda Pancasila? 45. Bulu sayapnya? 17. Bulu ekornya? 19. Jadi 17 Agustus tahun 45. Itu hari lahirnya bangsa Indonesia. Sehingga kita semua ini bangsa-bangsa asing pada saat itu dijajah oleh bangsa Indonesia. Kita merdeka sampai pada saat ini kita bisa hidup, bisa berbicara, bisa kita jalan, dan saat ini negara kita dihargai oleh bangsa lainnya. Kita masuk pada materi pembelajaran hari ini mengenai nilai-nilai pemakna Pancasila. Itu tadi Bapak menyampaikan bahwa lambang negara kita atau dasar hukum kita adalah burung Garuda Pancasila. Lihat lambang Garuda. Sudah pernah lihat selama ini? Sudah pernah? Nah, ini yang dikatakan gambar Garuda Pancasila. Bulu sayapnya ada 17. Tadi Pak Guru sampaikan tadi bulu sayapnya ada 17. Bulu lehernya ada 45. Bulu ekornya ada 8. Nah,
Hanya pada saat itu bangsa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 45 akan undang-undang ya. Jadi di dalam lambang Garuda Pancasila terdapat 5 simbol dan 5. Sila pertama adalah Teto. 2 3 Persatuan Indonesia. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah beberapa dasar negara kita, sila Pancasila. Oleh karena itu kita masuk pada mana nilai Pancasila. Di dalam sila pertama itu ada mana sila pertama itu ada beberapa nilai sila Pancasila. Ada tuh 7. Nanti Pak Guru jelaskan ini sila pertama ini. Ya. Nah, sila pertama itu melambangkan simbol bintang. Itu nilai Pancasila-nya. Nilai pertama itu sila pertama adalah menghormati agama orang lain. Ini menghormati agama orang lain. Tidak boleh mencela agama lain. Contoh misalnya agama Muslim, agama apa lagi? Katolik, agama apa lagi? Hindu, Buddha, Kristen ya. Itu kita saling menghormati agama orang lain. Tidak boleh mencela ya. Kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Tidak memaksakan, ini gambar ini. Tidak memaksakan agama orang lain. Jadi tidak boleh kita bujuk dia. Kalau sudah di Muslim, kalau sudah di Buddha, tidak boleh ajak ke agama kita ya. Nah, siapapun yang menganut agama yang masing-masing tidak boleh kita ajak mereka bergabung di agama lain. Yang ketiga, hormat menghormati antara pemeluk agama. Kita saling menghormati agama orang lain ya. Tidak boleh kita sapa mereka. Kalau kita contoh kita di daerah kita ini tidak ada Muslim ya. Mereka menghargai kita punya hari gerejanya kita ya. Oleh karena itu kita itu saling menghargai ya. Yang keempat, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau keyakinan yang dianutnya. Beriman kepada Tuhan. Kita sebagai anak Kristen kita harus beriman. Tidak boleh mencela bersama ya. Tidak boleh maki ya. Ini nomor 4. Yang kelima, bersekutu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 5 ini. Nomor 6, rajin beribadah. Di mana tempat beribadah kita? Kalau agama Kristen? Gereja. Kita harus rajin beribadah setiap hari Minggu. Jadi sebagai anak Tuhan harus beribadah ya di gereja. Pada hari Minggu kita tidak boleh berkeliaran ya. Sebagai anak Tuhan dia tidak pergi gereja, tapi kalau tinggal di rumah berdoa seharusnya pergi gereja untuk beribadah bersama-sama. Ini contoh nilai-nilai Pancasila. Lihat gambarnya. Ini nilai-nilai Pancasila. Dia sedang berdoa dan minta Tuhan berikan berkat yang melimpah. Berdoa kepada kedua orang tua. Berdoa sesama keluarga. Yang ketujuh,
berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini lihat gambar ini. Sebelum makan dia harus berdoa. Contoh di dalam rumah atau keluarga ya, duduk bersama dengan keluarga, ayah dan ibu, kakak, adik. Sebelum makan harus berdoa, minta Tuhan berikan berkat yang melimpah hari ini. Nah, itulah contoh sila pertama pada simbol bintang ya. Contoh nilai mana sila pertama ya? Ada 7 ya, ada 7 ya. Nanti ingat kalau Pak Guru tanya ada berapa mana nilai Pancasila pada sila pertama? Ini gambar ya. 7 ya. Boleh ke buku ingat ya. Kita pindah sila kedua. Siapa yang tahu sila kedua? Rantai. Ini gambar sila simbol sila kedua. Sehingga kemanusiaan yang adil dan ada berapa sini? Ada 7 mana nilai Pancasila pada sila kedua. Contoh 1, saling membantu antara sesama manusia, misalnya membantu sesama orang lain ya, saling menolong ya, membantu orang lain ya, ini saling membantu ya. Kalau misalnya bencana alam, rumah terbakar, kita harus saling menolong, membantu sesama ya. Pada sila kedua. Nilai atau mana sila kedua? Ya. Sudah lihat gambar? Sudah. Ini yang pertama ini ada rumah, ada orang sini. Ya. Saya tunjuk rumah, kalau rumah terbakar atau di bawah angin puting beliung. Contoh mana sila kedua pada sila kedua? Membantu teman yang sedang jatuh dari sepeda. Contoh, lihat ini nomor 2. Ada yang jatuh tidak? Ada. Kalau contoh kalau ada teman yang jatuh dia orang lain yang kita kenal, bagaimana kita lewat atau tinggal dia? Atau tempat dia? Kita harus bantu dia angkat bawa lari ke rumah sakit. Kalau tidak bisa bawa lari ke rumah sakit, panggil teman-teman terdekat untuk antar sesama kita yang jatuh dari sepeda atau motor ya. Yang ketiga, contoh makna nilai sila kedua adalah saling mencintai sesama manusia. Nah, kalau di sekolah kita harus saling mencintai sesama teman-teman. Tidak boleh apa? Tidak boleh. Kadang-kadang kita lihat ini anak murid kalau pena kadang sengaja sembunyi pen atau pulpen sembunyi buku itu mengakibatkan emosi sesama teman. Itulah nilai mana sila kedua. Yang keempat, bersikap sopan kepada orang lain terhadap orang tua. Kadang-kadang kita ini kalau orang tua suruh persetan, tidak mau. Sehingga anak Tuhan itu yang beriman harus sopan terhadap sesama atau orang tua. Contoh, permisi papa mama, hari ini saya ke sekolah untuk belajar. Contoh, Bapak Mama, ini saya izin siang hari ini karena Pak Guru ada simulasi di sekolah. Itu secara sopan terhadap orang tua. Lihat gambar? Sudah. Yang kelima, tidak membedakan teman dalam bergaul. Ya, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Ya.
Tidak boleh. Kalau sampai di sekolah, anggap saudara kan. Jangan ini dia punya uang, ini dia kaya. Lebih bagus saya teman dia. Tidak boleh ya. Kaya miskin pun di sekolah harus apa? Teman. Bergaul. Nomor 6. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya, ini mengembangkan sikap tenggang rasa. Kalau misalnya jangan kita berbicara orang tersinggung atau teman-teman tersinggung. Ya. Oh. Yang ke-7, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Lihat ini. Menjenguk teman orang yang sedang sakit. Lihat bisa. Ini menjenguk teman yang sedang sakit. Dia sedang sakit di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya, berbaring di rumah sakit akibat penyakit. Bawa ke dokter di rumah sakit besar ya. Jadi kalau ada teman kita yang dibawa untuk dibawa ke rumah sakit, kita harus apa? Menjenguk teman ya. Itulah nilai-nilai makna sila ke-2 dari simbol bangkai. Ya, sudah mengerti? Atau ada yang belum paham? Saya ulang. Itulah contoh nilai atau makna sila ke-2 dari simbol bangkai. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ini persatuan Indonesia ada 7. Mana nilai Pancasila pada sila ke-3? Lambang atau simbolnya apa? Ketik. Simbolnya apa? Sila ke-3. Pohon beri. Contoh makna nilai sila ke-3 adalah gotong royong kerja bakti. Ini gambar gotong royong pertama ya. Ya, perhatikan. Ini gambar ya. Ini pertama ya. Perhatikan yang pertama. Sudah pernah lihat yang gotong royong kerjasama? Sudah. Gotong royong contoh. Kita mempunyai ketua komite di sekolah ini ya. Ketua komite mengadakan rapat untuk mengadakan kerja bakti di sekolah. Itu contoh gotong royong bersama ya, bersama guru, bersama siswa, bersama ketua komite, anggota komite. Itulah yang dikatakan di sini gotong royong atau kerja bakti. Contoh nilai atau makna sila kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga atau tidak? Bangga. Kenapa kita bangga? Karena bangsa Indonesia sudah merdeka. Tidak dijajah lagi oleh bangsa asing atau bangsa lain. Ya, kita sekarang dulu pahlawan kita telah gugur di medan perang. Ya, karena itu dijajah oleh bangsa lain. Itulah bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita cinta negara kita ya. Nomor 3, berteman dan tidak membeda-bedakan agama. Ya, kita kembali lagi berteman tidak membeda-bedakan agama. Harus berteman. Di sini Muslim, di sini orang Katolik, di sini orang apa? Hindu ya. Tidak boleh kita bersatu. Nomor 4, cinta tanah air dan bangsa. Ini cinta tanah air dan bangsa ini. Lihat gambar. Nomor 4, cinta tanah air dan bangsa. Seorang bangsa Indonesia harus cinta negaranya sendiri ya. Apapun produk bangsanya dia harus apa? Pakai produknya dari bangsa Indonesia. Yang cinta ini negara Indonesia.
dia tidak menjual negara Indonesia ke bangsa lain. Itulah cinta tanah air dan bangsa. Bermain dengan rukun bersama teman. Ya, lihat gambar ini. Nomor ini, lihat gambar ini. Ini gambar. Bermain dengan rukun bersama teman. Contoh apa itu bermain rukun dengan teman? Tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Dengan rukun bersama teman. Contoh bermain di lapangan. Ya, bermain di lapangan, bisa lapangan terbuka. Contoh bermain bola. Contoh ini. Contoh ini nilai mana ketiga, bermain dengan rukun bersama teman. Tidak boleh bakla, tidak boleh ribut ya, tidak boleh maki-maki secara sesama. Nomor 5. Nomor 6, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Ya, ini barang buatan, contoh ini gambar barang buatan Indonesia ini. Ya. Contoh apa kalau barang Indonesia buatan Indonesia? Contoh ada pesawat terbang. Sekarang Indonesia mempunyai pesawat ini terbang ya, diproduksi langsung oleh bangsa Indonesia. Cinta barang Indonesia, pakai barang Indonesia. Itulah mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Contoh, pulpen ini dibuat bangsa Indonesia. Barang itu diproduksi oleh bangsa Indonesia. Contoh ini ya, kita cintai ini anak ambal ini kita pakai ya. Tidak boleh lagi datangkan barang-barang dari luar negeri. Kita cinta barang Indonesia. Itulah makna nilai Pancasila pada sila ketiga. Nomor 7, cinta nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Mempelajari kesenian daerah lain. Ini ada kesenian ini. Ada menari tidak? Ada. Siapa yang suka menari? Ronggeng. Kita harus cinta budaya. Jangan kita tolak budaya orang lain ya. Kita harus cinta. Misalnya contoh ada budaya dari Kabupaten Sumba Barat Daya, contoh dari Wanoka, itu Kataga ya, itu tim-tim penari. Itulah contoh nilai-nilai atau makna nilai sila ketiga. Apa tadi itu sila ketiga? Konveringan. Silanya apa? Persatuan. Kita harus bersatu, teguh berdiri kita dulu. Apapun yang terjadi, bangsa manapun yang datang yang menjajah negara kita harus bersatu. Lawan penjajah ya. Lawan mereka. Kita cintai negara kita karena sudah merdeka. Yang berikut, apa ini simbolnya? Sila keberapa? Pada simbol kepala banteng. Ada di dalam mana nilai Pancasilanya adalah mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Contoh diskusi ya. Diskusi ada masalah yang dihadapi, mari bersama-sama untuk pendekatan secara baik ya, sehingga jangan ada terjadi kesalahan. Nomor 2, nilai-nilai mana Pancasila pada sila keempat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Menerima hasil musyawarah ya. Contoh dalam kelompok sudah keputusan bersama ya, tidak boleh tolak keputusan bersama ini ya. Harus menerima ya.
Nomor 3, tidak memaksakan pribadi kepada orang lain. Jangan memaksakan pribadi orang lain ya. Iya, Pak. Biarkan dia tetap ya jadi anak bangsa yang baik ya. Iya, Pak. Nomor 4, mengutamakan kepentingan bersama. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai mana Pancasila pada sila keempat, musyawarah dalam memilih ketua kelas ya. Iya, Pak. Contoh dalam kelas ini kita apa? Memilih, kita memilih ketua kelas. Nah, sesuai kesepakatan bersama. Ini contoh Kathleen, ini yang dipilih oleh ketua kelas. Semua ini berembuk dari Kathleen lah yang suara terbanyak dengan Algian dia wakil ketua. Itu contoh ya. Nah. Sudah pernah lihat ini ada gambar ini? Ada gambar memilih ketua kelas ya. Menghargai pendapat orang lain. Bagaimana? Kita tidak boleh hargai pendapat orang lain atau tidak? Hargai. Apapun ini keputusan atau pendapat orang lain, kita saling menghargai. Nah, tidak boleh kita tolak ya. Kita hargai pendapat orang lain. Apapun yang disampaikan, dia harus kita menghargai ya pendapatnya ya. Itulah contoh-contoh nilai mana Pancasila pada sila keempat. Simbolnya adalah atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat berwakil. Yang terakhir, Bapak jelaskan lagi nilai terakhir sila kelima ini. Ya. Nah, ini contoh nilai Pancasila pada sila kelima. Sila kelima itu apa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah nilai-nilai Pancasila adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Contoh, Kathleen pinjam uang dulu 1.000, besok saya ganti ya. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Itu menolong sesama yang membutuhkan uang. Ya. Nomor 2, contoh mana nilai kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Nah, ini menghargai karya orang lain ya. Menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Apa hasil karya yang orang lain? Contoh apa? Gambar atau lukisan ya. Kita menghargai apa? Menghargai lukisan mereka. Menghargai hasil karya tangannya mereka ya. Contoh, seorang tukang membuat meja, itu karya tangannya ya, dihargai. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Kita menghormati hak orang lain. Tidak boleh. Jangan celah mereka ya, hak mereka, hak profesional mereka, hak pribadi. Tidak boleh mencela, kita menghargai mereka. Nomor 4, nilai atau makna sila kelima, tidak berbuat curang kepada orang lain. Ini berbuat curang. Ini gambar. Sudah? Nomor 5, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Dia seimbang, jangan lihat berat kiri, berat kanan. Ya, dia seimbang. Kalau 5 di sebelah, 5 di sebelah. Contoh itu. Kalau contoh kita pikul sesuatu,
Jadi 5 kilo kanan, 5 kilo kiri. Yang berikut, tidak boros dan suka menabung. Contohin ada apa tabu? Apa ini? Celengan. Kita jelaskan. Ya. Iya, Pak. Tidak boros dan suka menabung. Nah, di rumah harus 1.000, 2.000 harus sisipkan dalam celengan. Untuk apa itu uang yang di celengan yang kita simpan? Contoh kebutuhan belajar uang orang tua. Contoh orang tua kita tani dia mengambil apa yang dia jual untuk dia beri uang sama anak ibu. Hasil apa? Menabung 1.000, 2.000 untuk beli pena buku. Ya. Oh, jangan boros. Kalau dikasih uang 10.000, bagaimana? Kalau dikasih orang tua kasih uang 10.000, bagaimana? Sisipkan yang lain, jajan yang lain ya. Untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tadi penjelasan Pak Guru tadi ada yang belum mengerti? Nilai Pancasila? Sudah. Tadi simbol sila pertama itu apa? Iya. Kalau begitu kita listening dulu. Paham dulu jangan. Jangan dulu. Ayo, reading lagu satu. Read ice breaking. Ya. Ayo Pedro, angkat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat membangun sentosa, riba satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ulang lagi satu kali, satu ketiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil namun sentosa, kita satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk kembali, itulah tadi penyampaian Rasul tadi bahwa lambang atau dasar hukum kita adalah Betlem. Kelas-kelas tenang ya. Perhatikan di depan materi hari ini ya. Itulah lambang negara kita atau dasar hukum kita adalah Garuda Pancasila. Tidak ada yang merombak apa Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 misalkan di Jakarta ya. Pada pendahulu kita ya. Jadi tidak boleh kita bercerai ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita mati-mati. Kalau ada bangsa lain yang jajah negara kita, kita bersatu melawan penjajah ya. Kita tidak boleh diam. Kita harus apa? Menghadapi musuh. Karena kita mempertahankan lambang negara kita, Garuda Pancasila. 5 sila ini kita pertahankan.
Ya. Ya, Pak. Sila pertama ketuhanan yang Maha. Kita punya Tuhan, kita kuat beriman. Ya. Ya, Pak. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dalam berharap. Kita sebagai manusia, kita saling apa? Hargai, menghormati, ya. Sama mengenal, ya. Ya, Pak. Nah, ada simbolnya sila pertama itu tadi. Ketik apa? Simbolnya sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Hah? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya, gambarnya. Bintang. Gambar Bintang. itu melambangkan bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, simbolnya apa, Kecil? Rantai. Rantai. Kevin, simbolnya apa itu sila kedua? Rantai. Rantai itu kemanusiaan yang adil dan Ada. kita ulang lagi ya. Sila pertama bunyinya apa? Bintang. Hah? Sila pertama bunyinya apa, Kevin? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Persatuan yang dipimpin oleh hikmah dan kebersamaan dan keberagaman dan keadilan. yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan. Simbol sila pertama adalah Bintang. yang kedua, Rantai. yang ketiga, Berdiri. yang keempat, Ketuhanan. yang kelima. Keadilan. Itulah simbol-simbol sila Pancasila. Ada yang mau bertanya Tidak. atau ada yang belum mengerti dari sila Pancasila dengan nilai 5 mana Pancasila? Sudah. Tadi itu Pak Guru menyebutkan bahwa sila pertama, kedua, ketiga sampai ke 5. ini tadi saya ulang lagi, menghormati agama orang itu kita ulang dari tadi pertama Pak Guru menyampaikan kembali supaya anak didik bisa Mengerti. menghormati agama orang lain. Ya, kita tidak boleh mencela agama orang lain. Ya, kalau kita punya agama, kalau tidak di apa celah, kita saling menghormati. Ya, kita harus menghormati agama orang lain. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Tidak boleh ini apa? Ambian. Ini apa? Contoh misalnya Katolik dia, kita agama Kristen Protestan. Kita tarik itu dari pindah di agama Kristen. Tidak boleh ya. Tidak memaksakan agama orang. Nah, 5 agama di Indonesia diakui oleh pemerintah. Kita saling menjaga ya. Hormat menghormati antara pemeluk agama, saling menghormati ya. Yaitu biar agama Muslim saling menghormati, agama Katolik pun saling menghormati. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa atau keyakinan yang dianutnya ya. Beriman. Kita harus beriman. Itu ada lagu beriman ya. Coba bangun itu. Ayo bikin dulu. Beriman serba. Bangun. Hah? 1, 2, 3. Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan total, gotong royong mandiri, realistis dan bermahan kritis. Lagi 1, 2, 3. Bela Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan total, gotong royong mandiri.
Ya, duduk. Nah, yang berikut bersyukur kepada Tuhan, yang bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita bersyukur ya. Sejak kita dalam kandungan ibu, kita belum lahir ya. Nah, setelah kita sudah lahir, terima kasih Tuhan sudah melihat bumi, melihat terang ya. Oh, kita bersyukur. Tidak boleh. Kalau Allah kedua itu siapa? Ayah dan ibu. Tidak boleh celah orang tua ya. Oh, kita bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan nafas kehidupan saya bisa jalan, saya bisa pegang sesuatu, saya bisa berbicara, saya bisa makan, ya, saya bisa melihat Tuhan. Ya, itu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Yang berikut rajin beribadah. Yang terpenting rajin beribadah. Beribadah di mana? Kalau agama Kristen beribadah di mana? Kalau Muslim? Ya, kita sholat sana ya. Karena satu Tuhan ya. Tapi walaupun berbeda agama, tetapi satu juga, ya, satu tujuan ya. Yang berikut berdoa sebelum dan sesudah makan. Bagaimana kalau kita sebelum makan? Anak-anak didik di rumah sebelum makan atau langsung makan? Sebelum makan, kita cuci tangan dulu, lalu menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa memberi berkat yang melimpah seperti makanan kami yang secukupnya, ya, dan ampuni akan kesalahan kami. Tetapi mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena itu punya kerjaan. Kita sebagai manusia, kita punya kerjaan di surga. Ada satu Tuhan, Tuhan Allah ya. Dalam bumi, langit serta segala isinya ya. Dan kita bisa berbicara. Tuhan ini yang gerakan mulut kita berbicara ya. Dan saling menghargai. Tadi sila pertama tahu? Sila kedua apa tadi? Itu Kak Guru menyimpulkan kembali hasil-hasil materi ini. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Saling membantu antara sesama manusia. Kita saling membantu ya. Contoh apa? Saling membantu. Saling mencintai kepada sesama manusia. Kita masuk pada tugas ujian. Sudah posisi kelompok masing-masing. Kelompok satu, geser. Pas ya.
Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Angkat kelompok tangan, angkat tangan kelompok A. Ya, kita bagi kelompok A. Kelompok B. Kerja saya kasih waktu 15 menit ya. Kelompok C. Kerja tugas, masing-masing kerja tugas. Kerja tugas. Kerja. Tulis di buku masing-masing kerja tugas. Kerjasama dalam kelompok. Kerjasama. 5 orang kerjasama tugas ya. Nah, kerja masing-masing berembok. Ini jawaban dan kamu tulis sebentar nanti di presentasikan di depan ya. Kerja dulu. Silakan 5 waktu 15 menit kerja. 5 orang berembok kerjasama ya. Ya. Nanti ditunjuk salah satu ketua kelompok ya. Dengar dulu. Nanti salah satu ditunjuk yang maju presentasi di depan ya. Nah, salah satu kerja aja. Harus kerjasama yang baik ya. Iya, Kak. Harus kerjasama yang baik ya. Dengar, satu kelompok ada 5 orang. Jadi soalnya nanti jawabannya berembok satu kelompok ya. Tidak boleh masing-masing kerja satu kelompok. Pertanyaannya, nanti ditunjuk salah satu ketua kelompok untuk presentasi. Baca di depan nama kelompok ya. Ya Katlin. Silakan kerja. Pak Guru menunggu hasilnya ya. Nanti di maju presentasi di depan. Silakan kerja ya. Iya, Pak. Waktu 15 menit. Ya. Iya, Pak. Nanti 5 orang berembuk. Ya, kerjasama ya. Ya. Kita tulis ini nanti yang dapat orang ini kerjasama. Jawabannya kerjasama satu jawaban ya. Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 1 presentasi dulu. Kelompok A. Bangun. Siapa ketua kelompoknya? Bangun semua. Kelompok 1 bangun semua presentasi. Cepat. Bangun. Cepat. Ayo. Sudah siap? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Silakan kelompok 1 atau kelompok A. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya tidak satu Ya. kami menjawabnya di sini. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, menghormati perayaan
mengenai besar agama lain. Bagaimana? Kelompok yang lain tanggapi? Menanggapi? Kelompok bagaimana? Ada yang menanggapi? Tidak ada? Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kelompok A tunggal, silakan dulu. Kelompok B, bangun untuk melakukan hasil kerja. Ayo, kiri ya 16, nanti ya. Ini dia. Siapa ketua kelompoknya? Nama, lapor. Kami dari kelompok 2 menginvestasikan kerja kelompok kami. Silakan. Ini pertanyaannya, contoh makna sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kami menjalin, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa berbeda-bedakan dan saling mencintai. Ada yang menanggapi kelompok lain? Tidak. Tepuk salut. Kelompok 3 bangun, kelompok putih. Silakan. Dia tertib. Presentasi saya. Silakan. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kami. Ini contoh melakukan sila ketiga persatuan Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tidak mudah berpecah belah di mana-mana. Ya. Bagaimana kelompok AB? Tidak ada. Ada kelompok? Tidak ada. Tip salut dulu. Tadi anak ini yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi Pak Guru menyimpulkan hasil kerja kelompok A. Tadi itu menyampaikan pertama itu presentasi pertama adalah nama anggota kelompok Ketri Namumola. Ada? Ini yang ketua kelasnya, ketua kelompok ya. Ada di sini 3 contoh perilaku sehari-hari. Apa tadi? Sampaikan tadi. 3 contoh perilaku sehari-hari di sekolah atau di rumah. Apa tadi? Berdoa. Sebelum dan sesudah belajar. Dengan semua itu? Tepuk salut dulu untuk kelompok A. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Itu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah di gereja atau di rumah ibadah lain ya. Tidak boleh ya. Kan kalau kita setiap hari Minggu agama lain tidak mungkin datang untuk apa toh mengganggu kita waktu beribadah. Menghormati apa perayaan hari besar agama lain. Contoh apa? Agama Kristen pada hari lain apa dia? Desember. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Contoh kita. Ya. Ya. Iya, Pak. Tepuk salut untuk kelompok A tadi sudah selesai. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok B tadi hasil presentasinya adalah contoh makna sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan dan saling menolong. Tidak boleh membeda-bedakan sesama ya.
Contoh tadi yang aku sampaikan tadi di materi tadi itu, ini dia kaya, ini dia miskin. Tidak boleh ya. Biar miskin kaya pun kita tetap apa? Menghargai. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok B sudah presentasinya bagus sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, kelompok C hasil diskusi atau kelompok C presentasi tadi. Contoh makna sila ketiga persatuan Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tidak mudah terpecah belah. Cinta tanah air. Kita harus cinta ini bangsa kita ya. Ya, Pak. Oleh karena itu mencintai negara kita sebelum bangsa lain jajah kembali kita punya bangsa Indonesia. Nah, Pak Guru menyimpulkan, saya tanya balik kembali tadi saya tanya sama Ketli tadi itu ada lambang negara kita ya. Lambang negara kita itu apa? Garuda Pancasila. Julia, saya tanya, sila pertama itu apa dia? Bunyi sila pertama. Iya, itu bunyi sila pertama. Kota, bunyi sila ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, itulah sila-sila kita ada 5. Dasar negara kita adalah 5 sila. Dasar negara kita adalah, dasar hukum kita adalah Garuda Pancasila. Kita kuat, ya. Sudah pernah lihat itu pidato kenegaraan Prabowo? Tidak boleh apa bercerai ya, harus bersatu ya. Karena ada dasar negara kita ini adalah apa? Garuda Pancasila. Ya. Hari ini selesai materi kita terakhir ya. Kita sudah selesai. Jadi minggu depan kita sambung kembali ya. Sampai hari ini jadi pulang di rumah tangga kita masing-masing dan pulang di orang tua ya. Iya, Pak. Oleh karena itu nanti Pak Guru menyimpulkan ini pembelajaran hari ini selesai. Dari minggu depan kita sambung kembali ya. Ya, Pak. Tidak boleh tinggal ya di depan. Ya, Pak. Pak Guru cek kehadiran lagi ya. Ya, Pak. Cek kehadiran. Kalau tidak hari cara kamu coret namanya ya. Ya, Pak. Belajar. Ya. Ya, Pak. Belajar. Jadi kita nyanyi dulu. Tepuk. Terima kasih. Ding, ding. Tong, tong. Ding, dong. Terima kasih. Cheers. Jadi materi kita hari ini sudah selesai. Kapan satu siswa untuk berdoa? Ketil bangun sudah berdoa. Cepat, tepuk. Kita nyanyi dulu sebelum kita berdoa. Berdoa. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat anak didik Kathleen yang membawa kita doa penuh. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Materi kita sampai di sini. Silakan duduk dulu. Materi kita hari ini selesai ya. Minggu depan kita sambung. Begini, nanti sampai di rumah apa yang saya sampaikan tadi materi ini mengenai nilai-nilai Pancasila, dasar hukum kita. Pulang di rumah jangan simpan buku ya. Perlu belajar. Kalau anak-anak didik, anak bangsa itu harus tahu membaca. Tidak boleh tahu membaca. Disuruh sebentar. Jangan ya, terjun dalam siang. Ini ditanya, huruf apa ini? Gambar apa ini? Gambar Garuda Pancasila. Coba tulis Garuda Pancasila, kita tahu. Harus dengan cara ini kita harus belajar dong. Oleh karena itu, pulang di rumah jangan simpan buku ya. Pegang buku, belajar. Sebagai anak bangsa, cita-cita kita harus tinggi lah. Menggapai cita-cita kita ke bintang, terbang ke sana dengan pesawat, raih cita-cita ya. Sebagai anak bangsa, pertahankan bangsa Indonesia ini ya. Oleh karena itu pulang di rumah, sampai di rumah tidak boleh pergi di mana-mana ya. Harus sopan terhadap orang tua. Sama-sama apa yang kau buat pulang dari sekolah sampai orang tua? Selamat siang Bu, Pak. Ya, Pak baru pulang. Agak tadi lambat. Saya masih belajar. Pak Guru ada simulasi video, ambil video gambar di sekolah ya. Dengar itu. Oleh karena itu pulang sebentar. Ikut sebelah kiri sampai di rumah ya. Banyak kendaraan Garuda 2 yang lari ya. Ya, kita hindari kecelakaan di jalan semana-mana sekarang ini ya. Terjadi di mana-mana ya. Oleh karena itu hari ini grupnya harus hadir ya. Minggu depan kita lanjut kembali materi yang berikutnya. Iya Pak. Tidak boleh tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah, satu hari tinggal di rumah, lupa semua itu materi-materi yang diberikan tugas-tugas ya. Kerja tugas sebelum apa? Kerja ya. Kerja tugas duluan. Ya. Jadi Alvaro, tolong tenang. Sebentar, pulang di rumah harus pegang buku. Julia, pulang di rumah, Julia dan guru harus harus rajin datang ke sekolah. Tidak boleh minta uang atau menangis dari orang tua kan tidak kasih uang. Orang tua tidak ada uang ya. Kalau ada uang, orang tua pasti akan kasih. Dia sayang anaknya ya. Iya Pak. Apalagi kalau dia di sekolah, kalau punya uang, kalau simpan uang dalam kantong, kalau ada. Kalau anak-anak minta uang, kasih uang 2.000, sebelum orang tua kasih. Kalau tidak ada, jangan paksa ya. Jangan paksa hendak orang tua ya. Makanya pulang di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, harus minum susu. Minum susu itu brand aja itu untuk pertumbuhan alat otak ya. Artinya di otak sama seperti Profesor Dr. Habibie ya. Haji Habibie itu dia penemu pesawat terbang ya. Dia produksi pesawat terbang pada saat itu ya. Jadi kita pulang, satu orang siap, kita pulang. Kita siap.
Bangun semua. Siap. Siap, hormat. Merdeka sama siapa dan kawan. Semuanya baik-baik sampai di rumah ya. Salam patroli. Cepat. Ya, kasih dulu. Kasih anak. Kasih banyak. Ya. Hati-hati di jalan ya. Ya, kasih banyak. Ya. Aku